pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar resmi mengukuhkan 4 guru besar baru dari Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ekonomi Bisnis. Dari pengukuhan tersebut, jumlah guru besar Unhas saat ini mencapai 531 orang. Bertempat di ruang Senat Universitas Hasanuddin Makassar, Dewan Profesor Universitas Hasanuddin mengukuhkan 4 guru besar Selasa 15 Oktober 2024. Pengukuhan digelar dalam rapat paripurna Senat Akademik Unhas. 4 guru besar membacakan pidato pengukuhan sebelum penerimaan sebagai anggota Dewan Profesor Universitas Hasanuddin. 4 guru besar yang dikukuhkan yaitu Profesor Dr. Asriani Abbas M. Hum dari Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Dr. Insinyur Siti Nurfarida MP dari Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Syamsuddin SE MSI AKC ACRP dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Profesor Dr. Insinyur Fahira Ulfa MP dari Fakultas Pertanian. Dalam orasi ilmiahnya, Profesor Dr. Asriani Abbas M. Hum menyampaikan bahasa gaul sebagai refleksi kreativitas, berbahasa lintas generasi kajian morfologi. Sementara Profesor Dr. Insinyur Siti Nurfarida MP membahas teknologi pengelolaan air sebagai adaptasi perubahan iklim untuk pertanian berkelanjutan. Profesor Dr. Syamsuddin SE MSI AKC ACRP berbicara tentang hedonisme dalam keluarga berpotensi memicu fraud. Dan Profesor Dr. Insinyur Fahira Ulfa MP menyoroti hortikultura inovatif optimalisasi pekarangan untuk kemandirian pangan keluarga di era perubahan iklim global. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menilai jika kehadiran guru besar yang semakin banyak akan menggairahkan spirit Unhas menuju world class university. Saya bersyukur ya sebagai universitas, bukan kita mengatakan bahwa jumlah satu-satunya yang penting. Jumlah bukanlah satu-satunya yang penting, tapi saya kira dengan jumlah guru besar yang sudah boleh dikata hampir yang terbanyak di Indonesia, itu artinya Universitas Hasanuddin adalah universitas besar, tidak bisa dipungkiri, dan saya sangat berharap bahwa kehadiran guru besar yang semakin banyak ini akan menggairahkan spirit Unhas menuju world class university dan sekaligus semakin membina, memperkuat yang disebut dengan scientific culture of excellence dengan guru besar yang sudah dalam tanda kutip diberi kesempatan untuk penerimaan jabatan guru besar dalam bentuk semacam pengukuhan. Ini akan membuat kita akan semakin bergairah, bersemangat untuk mengedepankan spirit inovasi dan spirit untuk kerjasama interdisiplin, karena di Dewan Profesor ini adalah pemikir-pemikir yang berkaliber tinggi yang kita harapkan kemudian bisa melihat masalah itu dalam berbagai dimensi. Ya. Ini penekanan saya tadi pada penyampaian sambutan rektor, dan saya sangat berharap bahwa momentum dengan semakin banyaknya guru besar Unhas akan kita optimalkan. Unhas akan semakin jaya di masa mendatang. Pengukuhan dan penerimaan anggota Dewan Profesor ini menjadikan jumlah profesor di Universitas Hasanuddin mencapai 531 guru besar. Anggota Dewan Profesor Unhas, Profesor Dr. Syamsuddin SE MSI AKC ACRP, mengakui jika dirinya termotivasi menjadi profesor karena dorongan lingkungan sekitarnya. Ini terus terang memang awalnya saya berat, tanggung jawab ilmiahnya yang bahaya. Karena profesor tidak gampang kan, tanggung jawab ilmiahnya, jangan sampai kita ngomong salah, kok profesor begitu. Nah ini yang sampai saya berpikir dulu untuk profesor awalnya. Tapi ada satu masa, waktu saya dibawa materi di daerah mana itu, teman di Papua kalau tidak salah ya. Teman saya itu pemeriksa mengatakan, masuk sini Prof, saya terpukul. Kenapa saya panggil Prof? Dia bilang, iya supaya kok Prof juga. Nah itu yang sampai saya berpikirnya, terpaksa saya harus pulang. Karena selama ini saya kalau konsultan di luar, rata-rata orang panggil Prof. Jadi saya berpikir, saya harus urus profesor supaya apa yang dikatakan memang kenyataan kan. Begitu itu motivasi gue. Anggota baru Dewan Profesor diharapkan dapat berkomitmen untuk terus mendukung para akademisi dalam pengembangan keilmuan dan mewujudkan tridharma perguruan tinggi.
Pengukuhan dan penerimaan anggota Dewan Profesor ini dihadiri oleh para Dewan Profesor, pimpinan universitas dan fakultas, dosen, mahasiswa, keluarga, serta tamu undangan lainnya. Andrea Reden Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Widya Gama Malang dan Universitas Hasanuddin Makassar menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU untuk memperkuat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Rektor Universitas Hasanuddin menyebut jika kerjasama ini bertujuan saling menguntungkan dan saling menguatkan untuk Indonesia Raya. Penandatanganan Memorandum of Understanding MOU antara Universitas Widya Gama Malang dan Universitas Hasanuddin Makassar berlangsung pada Selasa 15 Oktober 2024 di Gedung Rektorat Lantai 8 Universitas Hasanuddin Makassar. Acara ini dihadiri oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Direktur Pendidikan Unhas, dan Kepala Subdirektorat Kemitraan Internasional Unhas. Dari Universitas Widya Gama Malang, hadir Rektor, Wakil Rektor 1 dan 2, Dekan Fakultas Teknik, Direktur Program Pasca Sarjana, serta Kepala Pengelola Informasi, Humas, dan Keprotokolan. Rektor Universitas Widya Gama Malang, Dr. Anwar SHM Hum, menyebut jika kemitraan antar universitas merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Ia pun mengingat jika dirinya dan Rektor Unhas merupakan sahabat sejak masa SMP. Terkait kerjasama itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, menyatakan jika ini bukan hanya sebuah kesepakatan formal, melainkan sebuah komitmen untuk saling memperkuat dalam berbagai bidang. Ya, pertama tentunya saya sangat berterima kasih dulu ya ke Pak Rektor Unhas yang luar biasa begitu bersahabat. Dia sebenarnya sahabat kami, sahabat dari SMP, bahkan tadi beliau menyampaikan kita satu meja ya. Dan tentu sama perguruan tinggi itu kemitraan itu suatu hal yang dibutuhkan. Dan kami sudah menjejaki beberapa peluang kerjasama dengan beliau, tentu dalam hal Tridharma. Kami tahu bahwa UNHAS ini kan perguruan tinggi yang sangat matang, sangat mapan dan punya banyak keunggulan. Nah, kami ingin berguru banyak ke Pak Rektor dan UNHAS tentunya. Saya sebagai alumni UNHAS ya, alumni Fakultas Hukum, tentu saya sangat berharap bisa membantu kampus kami untuk bisa memajukan kampus kami dalam hal Tridharma itu. Kira-kira begitu. Tentu bagi UNHAS ini adalah suatu hal yang menjadi kehormatan juga buat kita untuk bisa berkontribusi ya untuk bekerja sama mengembangkan dan juga berkontribusi penguatan bersama universitas yang ada di Jawa ya, yang ada di Malang, tapi berkiprah ke UNHAS itu kan adalah suatu trust ya, kepercayaan. Semoga ini juga memotivasi kami untuk terus bisa berbuat lebih baik lagi. Dan lebih penting lagi adalah bahwa kerjasama ini untuk saling menguntungkan, saling memperkuat untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia hebat tahun 2045. Gitu ya? Iya, siap. Amin, siap. Ya. Siap, makasih. Kerjasama ini memiliki fokus pada pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, di mana melalui kerjasama ini diharapkan kedua institusi dapat saling belajar dan meningkatkan kualitas lulusan, serta kompetensi mahasiswa dan tenaga pengajar. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Safaras Elfatin, siswa berusia 10 tahun asal Parepare, berhasil menunjukkan bakatnya di ujian tasmi dalam ujian hafalan Al-Quran di SD Integral Al-Bayan pada Selasa 15 Oktober 2024. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Safaras Elfatin, seorang siswa kelahiran Parepare pada 16 September 2014, berhasil mengikuti ujian tasmi atau ujian hafalan Al-Quran di SD Integral Al-Bayan, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini, Safaras yang berusia 10 tahun kini duduk di bangku kelas 4 di kelas Ali bin Abi Thalib SD Integral Al-Bayan. Meskipun mengidap ADHD, Safaras berhasil membuktikan dirinya dalam menghafal juz 30 Al-Quran. Kegiatan ujian tasmi sebagai program ujian hafalan Al-Quran SD Integral Al-Bayan semester ganjil 2024 yang diselenggarakan dari bulan Agustus hingga November, dan bagi siswa yang telah mengikuti ujian tasmi akan diwisuda pada November tahun 2024. Syarat kelulusan ujian tasmi ini adalah kelancaran hafalan, tajwid, dan makhraj atau penyebutan huruf yang harus jelas. Program ujian hafalan Al-Quran ini sejalan dengan visi SD Integral Al-Bayan
yaitu mendidik generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. Nah, kegiatan ujian tasmi ini tentu untuk mengembangkan potensi dan mental anak-anak kami, terutama mental untuk menghafal Al-Quran. Jadi kegiatan ini itu bagian dari kegiatan untuk memaksimalkan visi kami, yaitu mendidik generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. Di sekolah kami sendiri ini memang ada beberapa agenda ekstrakurikuler. Iya. Salah satunya mungkin itu tadi kelas tahfiz, ya, di bidang olahraga ada futsal, ada taekwondo, ada karate, dan ada beberapa lagi lainnya. Kalau Safaras sendiri ini dia itu anaknya rasa ingin tahunya itu tinggi, rasa penasarannya dan semangat belajarnya itu di kelas bagaimana ya, lumayan bagus peningkatan belajarnya juga. Karena saya juga ajar dia ini dari kelas 3 dan saya sangat merasakan perkembangannya dia di kelas 4. Tidak hanya unggul dalam menghafal Al-Quran, Safaras juga unggul dalam hal akademik. Safaras pernah meraih beberapa juara dalam perlombaan seperti lomba pidato. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Musim gugur di Amerika Serikat kembali dimeriahkan dengan kontes labu hasil panen khas musim tersebut. Di negara bagian Massachusetts, seorang petani menang kontes dengan labu seberat 1.000 kg. Simak laporan VOA berikut ini. Labu raksasa ini harus diangkat truk garpu. Dengan berat 1.000 kg, labu ini menyabet titel juara dalam Topsfield Fair, sebuah pasaraya tahunan di Massachusetts. Petani dari kota Sharon, Stephen Connolly, mengatakan bangga bisa menang tahun ini. Especially at the Topsfield Fair, it feels great. It's just something I didn't think I could do. You know, just keep trying every year and never give up, and things like this happen. Ini adalah kali keempat Stephen menang. Dia sudah pernah juara pada tahun 2000, 2010, dan 2016. Penyelenggara mengatakan dia adalah kontestan dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah kontes. Labu raksasa butuh perhatian intensif selama beberapa bulan menurut Stephen. What's called rapid growth back in late June, early July, it was putting on 60 pounds every day. 55, 60 pounds every day. Like a big, hungry teenager, like I said before. It's like the Rocky Horror Picture Show. That pumpkin was saying, feed me every day. Ajang labu raksasa ini sudah berjalan selama 40 tahun. Tapi pasaraya Topsfield Fair sudah berjalan 200 tahun lebih. Ini menjadi kebanggaan bagi negara bagian di timur laut AS itu. This is Massachusetts' original industry, right? Agriculture. And this is the oldest agricultural fair in the entire country. 206 years, Topsfield Fair. Come on down, you know, it's amazing. Pameran pertanian ini berawal pada 1820 dari sebuah pameran sapi yang digelar untuk mendukung kepentingan para petani dan peternak. You have animals that you can hold, that you can pet, that you can learn about. You have these incredible giant pumpkins. You have beautiful flower and landscape displays. You have items that have been decorated, made by school children, and it's just a great take. And it's really important that people know our history and our agricultural history, which is strong still in Massachusetts. 2 abad kemudian, Topsfield Fair menjadi ajang populer yang digemari para pecinta labu raksasa, bahkan keluarga untuk tamasya. Musim gugur di Amerika Serikat dimeriahkan dengan berbagai macam festival, mulai dari pasaraya sampai taman bermain di pertanian lokal. Semuanya semakin semarak jelang perayaan Halloween dan Thanksgiving. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.